Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana dengan rahmat dan hidayahnya jugalah sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yang berbahagia, dalam rangka memperingati Maulidul Rasul di majelis taklim kita, yaitu Qubullah war Rasul. Dan tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Yang kami muliakan guru kami atau orang tua kami, pengasuh Qubullah war Rasul, yang alhamdulillah beliau bisa berhadir di kesempatan malam hari ini beserta ayahanda. Dan yang kami muliakan para habaib yang malam hari ini banyak berhadir di tempat kita atau di sekitar kita, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati juga para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, di mana pada kesempatan hari ini kita bersama-sama di tempat yang berbahagia ini. Dan yang kami hormati Bapak Camat Karangbintang yang berhadir juga, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangbintang dan PJ Kepala Desa Bintang Makmur, yang kami muliakan, yang alhamdulillah beliau bisa bersama kita di kesempatan malam hari ini, yaitu Al-Habib Hadir bin Idrus Al-Kharib dari Banjarbaru. Terima kasih telah bisa berhadir bersama kami di malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, belum membacakan susunan acara sebelum kita mulai. Itu pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama, dan yang kelima doa dan penutup. Dan marilah bersama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, itu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Haidin Nur Abdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما Sadaqallahul Azim. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh saudara kita Adian Nur Abdi. Semoga kita semua yang berhadir, yang mendengarkan bacaan tadi akan mendapatkan hidayah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian acara selanjutnya itu sambutan, mana akan kami mintakan kepada Kepala Desa Karangbintang sekaligus panitia penyelenggara Maulid, kepada Pak Iqbal kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq wal ansyrafil taqi amma ba'du. Yang kami pangcumi, yang kami muliakan para habaib, ibu-ibu syarifah, wabil khusus Habib Haidar bin Idrus Al-Khairi yang datang dari Banjarbaru. Semoga dengan berkumpulnya para habaib di sini membawa keberkahan bagi Desa Karangbintang. Dan mari kita doakan bersama para habaib, semoga panjang umur, disehatkan badan, sehingga beliau istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama,
wabil khusus abah kami Muhammad Ilmi dari kilometer 13 yang beliau menyempatkan hadir di majelis kita hari ini. Alhamdulillah, pengasuh majelis taklim Hubullah wa Rasul yang beliau istiqamah datang sebulan sekali dari kandangan membina kita di sini. Dan mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur, disehatkan badan sehingga beliau istiqamah membimbing kita ini. Terima kasih. Seluruh hadirin, Bapak Camat yang kami hormati dan beserta staf, Bapak Uji Kepala Desa Bintang Manur yang kami hormati beserta staf, seluruh hadirin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tentu berkat limpahan taufik hidayahnya jualah kita diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga bisa bersama-sama berhadir dalam acara Maulidur Rasul seperti apa yang disampaikan tadi Nur Abdi. Bagus sekali, tentu ternyata memperingati Maulidur Rasul ini. Keberkahan tentu selalu datang. Mudah-mudahan ini keberkahan selalu datang untuk kita. Selawat serta salam mudah-mudahan atau selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, juniat beliau, pengikut sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ulun mewakili aparatur desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terkhusus guru atau Habib Haidar yang berkenan hadir jauh dari Banjarbaru. Mudah-mudahan ini juga keberkahan bagi kita didatangi para Habib. Dan terima kasih juga kehadiran saudara-saudara kita dari kandangan ini. Alhamdulillah kami didatangi tamu yang dari jauh sana. Alhamdulillah berkat majelis taklim ini berkumpullah para alim ulama. Semoga dengan berkumpulnya para alim ulama ini pula keberkahan, kebersamaan untuk menuju Karang Bintang lebih maju ini akan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kami juga terima kasih kepada para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bekerja sejak 2 hari yang lalu untuk mempersiapkan ini. Tapi tadi kita sudah dengarkan syair yang dibacakan, ternyata tidak sia-sia ibu menyiapkan itu. Keberkahan selalu bersama kita. Kemudian kami juga terima kasih kepada tim kreator dan ini apa namanya teman-teman dari majelis Taklim Darussalam membantu kami. Mungkin ada layar di belakang, karena kalau tidak ada layar di belakang mungkin nggak bisa terlihat yang di belakang ibu-ibu. Sekarang terima kasih sekali lagi kepada Majelis Taklim Darussalam yang membantu kami. Terima kasih. Dan barangkali tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi yang pasti bahwa mudah-mudahan acara malam ini membimbing kita untuk lebih baik dalam kehidupan, tentu lebih baik dalam agama kita. Mudah-mudahan kita selalu terbimbing dan tentu mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kemudian kata khairun nas anfa'uhum linnas, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang baik adalah orang yang berguna baik kepada orang lain. Makasih, barangkali itu saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf
jika sekiranya pada pelayanan kami panitia pelaksana ini kurang berkenan atau barangkali kurang layak melayani para bapak ibu, kami sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan bapak juga bisa memaafkan itu. Dan sekali lagi mari kita simak dengan baik muwajjatul hasanah dari Habib sehingga nanti kita menjadi orang yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Karangintang. Kemudian selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah agama. Dan kepada semua yang berhadir, marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak, dan menghayati apa yang nantinya akan beliau sampaikan. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Fadil bin Idrus Al-Karib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita malam ini untuk memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah yang pasti Allah pasti melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah SAW. Yang ulun hormati para habaib wasyara'ib, para alim ulama, wabil khusus guru Aidin Nur selaku pengasuh Majelis Ta'lim Hubbullah wa Rasul, mencintai Allah dan Rasul. Masya Allah. Para habaib yang ulun kada bisa menyebutkan nama sidin satu persatu karena ulun kada tahu. Minta halal ulun, tapi kada mengurangi rasa hormat dan takzim ulun lawan bubuhan pian suberataan. Para aparatur pemerintahan dari jajaran kecamatan, pedesaan, RT maupun RW, alhamdulillah pian bisa berhadir di sini. Dan ini suatu bukti bahwasanya Karang Bintang ini dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah SAW. Karena ulun dengar tadi dari aparatur pemerintahan kecamatan, dari kepala desa, RT, RW, artinya dari suatu kecamatan itu mempunyai cinta terhadap Rasulullah SAW sehingga terbentuklah dan terjadilah acara ini. Ulun ini bingung ada bener apa biar. Soalnya ulun ini paling kada kau bener mau ada orang Tuhan di ulun rasa galil adab ulun. Minta itu minta halal, minta ampun ulun. Minta ampun ulun. Ujar sidin tadi, Bib, kita sama-sama berjuang. Dan anggap ini pian istirahat dulu, ulun pulang berjuang. Jadi nyaman, supaya nyaman ulun bener. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun ini
bukan orang Banjarbaru sebenarnya. Ulun ini bukan orang Banjarbaru sebenarnya. Umi ulun, abah ulun ada di Batu Licin, dan alhamdulillah rumah ulun ada juga di Batu Licin. Tapi kebetulan majelis ta'lim ulun ada di Banjarmasin. Jadi ulun banyak di Banjar, ada di sini. Makanya banyak yang madahkan bahwa ulun ini orang Banjar, bukan orang sini. Tapi aslinya sebenarnya orang sini, KTP-nya orang sini. Nah, jadi ulun intinya ulun ini beli kampung sebenarnya. Nah, makanya ulun ini gugup menceramahi orang di kampung. Ulun hakul menceramahi orang di kota, ada di kampung ini kan. Ada di kampung ini alim-alim. Kampung ini alim-alim. Nang kadang menunjukkan kealimannya nah kayak orang-orang di kota. Sedikit ulun ambil dan ulun simpulkan daripada satu rawi yang tadi ulun dengarkan. Yang sama-sama kita dengarkan satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita anggap sepele, tetapi kita sendiri susah untuk meniru. La yakulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan sesuatu hal dan tidak berucap sesuatu kecuali sesuatu itu yang ma'ruf. Maksudnya Rasulullah itu kada bepender, Rasulullah itu kada berbuat apa-apa kecuali pemandiran sidin atau perbuatan sidin sesuatu yang baik. Kalau kita kayak apa? Yang sia-sia kadang kita pandirakan, yang kada penting kadang kita pandirakan. Nang famalago, nang sia-sia kadang-kadang kita gawi. Nang kada menjadi manfaat kita gawi. Ini kita. Dan kita menyadari, wahai hadirin hadirat, kita ini tidak maksum seperti Rasulullah SAW, yang mana seharusnya kita mengambil daripada intisari maulid ini adalah pasang niat. Bubuhan kita ini hadir ke Maulidul Rasul pasang niat. Jangan karena makanannya, jangan karena ada Habib Anu, jangan karena kepala desanya aja turun masa kami kita turun, camat aja ada masa kami kita tidak. Pasangnya, ya Allah, kami hadir di dalam majelis ta'lim, ya Allah, kami penuh kecintaan kepada Rasulullah, kami mempunyai cinta kepada kekasih-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, berkah daripada Maulidul Rasul, jadikan kami orang-orang yang manfaat, jadikan kami penerus-penerus Rasulullah. Setidaknya ya Allah, jadikan kami sebagaimana Rasulullah SAW yang ada ditulis oleh Al-Habib Ali di dalam Maulid Sintudurar, la yakulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Niatnya pasang dulu, karena kalau kita salah niat, buliknya salah, buliknya salah. Dan inti daripada maulid ini adalah bagaimana kita berperilaku, adalah bagaimana kita bersifat mengikuti akan risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, mengikuti daripada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, belum cerita loh ya. Kita ini hendak masuk ke dalam hammam, ke dalam WC. Kita ini kan mau umpati Rasulullah, kita ini kan berniat mau umpati Rasulullah, tapi kita masuk di batis kiri dulu. Padahal kita ada niat mau umpati Rasulullah, ini kita ada niat. Maka Allah mengirimkan malaikatnya untuk memberikan rahmat kepada kita, karena kita telah mengikuti daripada gawian Rasulullah nang batis kiri dulu kita. Padahal kita kan berniat.
hebatnya Rasul kita. Pian guring kada sengaja pian ini menghadap kiblat gitu, berhiring pian menghadap kiblat nang mana Rasulullah guringnya nak itu kada sengaja pian ini kada berniat, maka Allah menurunkan malaikatnya untuk memberikan rahmat kepada pian karena pian telah menggawi gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita hadirin, ini kita yang dijadikan Allah sangat menjadi beruntung karena kita ada di bawah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kita cuma orang yang hidup di bawah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kita ini umat siapa? Umat Rasulullah. Umat Rasulullah yang bagaimana hadirin? Umat Rasulullah yang tidak pernah mengikuti apa-apa pekerjaan Rasulullah. Dengan lancangnya kita mengatakan kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mata kita pakai untuk maksiat, telinga kita dengarkan untuk maksiat, mulut kita pakai untuk maksiat, langkah kaki kita pakai untuk maksiat. Tiba-tiba kita ditanya, umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana rasa malu kita ya hadirin? Kelak di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita, mengumpulkan kita, menutupi daripada aib-aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada rasa malu kita? Tidak. Hadirin, apa yang kita bawa? Sholat kita selama kita hidup, istighfar kita selama kita hidup. Siapa yang orang yakin bisa bawa itu dalam surganya Allah? Demi Allah, yang dapat membawa kita ke dalam surganya Allah yaitu kecintaan kepada Nabi kita, yang mana kecintaan ini adalah berperilaku sebagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hadirin yang dapat mengumpulkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Demi Allah, kita bukan siapa-siapa hadirin. Kita hanya bisa mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Rupa Rasulullah kita tidak pernah melihat. Setidaknya daripada hadis-hadis, daripada syirah, daripada kitab, kita kenal sebagaimana Rasulullah SAW. Mengikut akan sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Harus sami'na wa ta'na kepada Rasulullah SAW. Apa yang kita kerjakan, sandarkan kepada Rasulullah, sehingga apapun perilaku kita terhitung kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Baru saja belum kena hendak pandir panjang lebar, belum kena hendak berbicara dalil panjang lebar. Ini yang harus kita camkan, dan mudah-mudahan setelah pulang dari majelis ini kita bisa mengamalkan daripada la yakunu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Mengikut akan Rasulullah, tidak mengatakan sesuatu dan tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang baik-baik. Kira-kira kawannya Allah, kawan kan mau nyari imam lu gede juga merah di Saudi Bogornya, ada di Saudinya. Ada satu cerita di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat, alaf-alafan ulun kan ingatkan sini, ada seorang sahabat yang terkena penyakit diare. Diare itu bahasanya apa diare itu? Diare apa bro? Apa bro? Diare. Ulun kada hendak menyambutnya itu karena ulun kami di majelis taklim, jadi membuat rumah namanya menyambut.
aman aja ulun, kalau lah aman lah. Tanggulah, ada episode berikutnya dulu. Sahabat Rasulullah datang ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah sakit. Marid, ana marid ya Rasul. Kif, kata Rasulullah. Dari ngapa ente? Lalu ujar sahabat, ulun ya Rasulullah. Siden namanya bertanya dulu. Lalu ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu boleh minum madu. Minum madu. Boleh sahabat. Sahabat ini santrinya Rasulullah, masih Rasulullah. Ada kita datang kepada Habib, udah Habib, Habib parut nih. Habib ulun tadi itu tadi. Biar Habibnya minum madu. Di dalam mengurutu di jalan. Dari Bandung ya suruh minum madu ya seorang-seorang juga kita. Tapi amun sahabat Rasulullah ada sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan Rasulullah tidak boleh sahabat tadi. Boleh sahabat tadi. Esoknya sahabat tidak datang pulang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun masih berapa kali? Kayaknya dua guru. Kayaknya dua. Kadang lu sabar biar. Kalau boleh lingkar-lingkar. Ulun masih apa tadi? Lalu ujar Rasulullah, ikan boleh minum madu lagi. Minum madu lagi ya Rasulullah. Boleh kurang tadi. Sahabat tadi boleh. Minum pulang madu. Esoknya datang pulang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ulun masih ada nggak? Hah? Ya Rasulullah, ulun masih. Lalu ya Rasulullah, ikan bulik lagi, minum lagi madu. Minumi madu, di sini minumi madu. Bulik, sahabat dari bulik. Ulun hampir mungkin berandiran. Biar nangis ini, ulun nangis itu. Sampai mana tadi sudah bro? Sampai mana tadi? Minum madu di sini. Bulik sahabat itu tadi minum madu. Berapa kali dah? Ya kali. Esok datang pulang dulu kata Rasulullah. Ujar Siddiq, ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah, sehat sudah alhamdulillah. Sehat sudah gue, sehat. Minum madu gue. Sehat sudah. Hadirin, bahkan sesuatu yang disebut oleh Rasulullah yang tidak ada apa-apanya zaman dulu sebelum-sebelumnya, setelah Rasulullah datang menjadi obat. Madu itu jadi obat. Karena apa? Bukan karena kehebatan tawar, bukan karena kehebatan madunya, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan resep kepada sahabat. Allah memberikan keberkahan kepada madu itu hingga madu itu menjadi obat. Biar tahu siwak kulun pas ketemu siwak. Siwak itu ya hadirin hadirat, siwak itu kayu biasa. Kayu biasa. Setelah Rasulullah pakai menjadi perilakunya Rasulullah, menjadi sunnahnya Rasulullah. Setelah diteliti zaman sekarang, siwak ini mempunyai zat yang bisa menambah enzim, yang mengurangi bakteri-bakteri daripada mulut. Karena apa? Bukan kayunya yang hebat, akan tetapi inilah sunnah Rasulullah ya hadirin. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan, segala sesuatu yang mengikuti jalannya Rasulullah, demi Allah tidak membawa mudarat hadirin. Demi Allah tidak membawa mudarat.
masa bukan dari dalam gua ada jual cek udah ada kristalnya kita kada usah jadi nang pembaiknya. Kalau bang ulun berdiri di sini nena ulun begamis, ulun berpulang, ulun bersurban baik pada pian. Demi Allah, ulun hina pada pian. Tapi kami gak ada salah. Kami memakai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengikut jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di mana kemuliaan kita ya hadirin? Sekarang kita merasa mulia daripada yang lain. Ulun pernah bepandar lawan Habib Zain. Habib Zain itu guru ulun di Surabaya. Habib Zain bin Ahmad bin Mustafa Al-Aidarus itu syekh ulun, guru ulun di Surabaya waktu ulun kuliah di Surabaya dulu. Ulun guru ulun Sidin beramanah lawan ulun. Salah satu amanah Sidin yang ulun ingat. Khidir ya Sidin. Khidir. Pada saat ente membicarakan orang di luar sana, pada saat ente merasa mulia daripada orang yang ente bicarakan di luar sana, demi Allah, ujar Sidin, ente kata lebih mulia daripada orang di luar sana. Justru ente lebih hina daripada orang yang ente pandirakan di luar sana. Jadi stop sudah kita menggosip, stop sudah menggibah orang. Di sini ada TK Al-Quran lah. TK Al-Quran ada di mana? Ulun empat betakun. Biasa nama antar anak ke TK Al-Quran dulu ibu kan bapak-bapak. Hah? Nyaring nih bang. Ulun boleh kan nyaring lah. Ibu-ibunya kan bersuara. Udah kena merasa mantar tuh sini. Hah? Nang mantar ke TK Al-Quran tuh ibu-ibu kan bapak-bapak kan biasanya. Anaknya mengaji sejus di dalam, ibu-ibunya 5 juz hatam nih gibah. Stop sudah, stop. Stop sudah. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ya hadirin. Ini perilaku yang tidak bersandar kepada Rasulullah. Kini aja nah, ulun beri contoh. Wanyi dan tak wanyi lah. Wanyi, apa bahasanya wanyi sini bro? Sini ini tahu nih ya orang kandangan. Di kandangan apa bahasanya? Sama tahu lebih sama. Oh wanyi juga, kira sama tuh wanyi. Orang apa bahasanya di kandangan sama? Anak kira wanyi, apa sama tuh ya wanyi? Wanyi dan tahu berarti lah. Wanyi itu amunnya behimus sebotol berapa madu? Ada asli madu biar murah bener. Ampun dulu 1 juta di rumah. Berapa sebotol? 200 ya. Ingus kita siapa nanai? Bu ingus kan siapa nanai? Laki biar jago mama ya bu. Hah? Dan kita merasa lebih mulia daripada binatang hadirin. Siapa kita? Yang tahu sapi? Sapi yang tahu sapi? Lain sapi termen lain. Sapi itu, maaf ulun lah, entah halal. Sapi itu punya buang air, kotorannya itu jadi pupuk. Berapa sekarung? Berapa sekarung? Pupuk sapi berapa sekarung? Di sini kita menjual, di lain ada. Berapa sekarung? Hah? 80 aja. Nggih, itu lah pokoknya. Anggap tuh 20.000. Kotoran kita siapa ngambil? Ada anak mula pupuk. Hah? Kita mulia daripada sapi. Kita merasa lebih mulia daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, yang tanpa kita sadari bahwasanya makhluk-makhluk Allah, semua makhluk Allah berzikir kepada Allah. Allah mendengar mereka berzikir kepada Allah. Kita gibah, riya, ujub,
pakai komplit. Walet, pian tahu walet lah. Walet. Enggak tahu di luar biasa walet banyak sama burung walet sini. Walet tuh keliuran gue. Berapa sekilo walet? What? 25 juta sekilo. Wah, narang gue. Aku jual ke sini aja gitu. Liur kita siapa menandai? Nang di Bantal ya Pulau Kalimantan dah. Siapa nama menandai liur kita? Dengan adanya contoh ini yang kita bicarakan, kita masih merasa lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Kita masih menghindari daripada sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Justru kita mengerjakan sesuatu yang kada pernah dilakukan oleh Rasulullah. Umat macam apa kita? Berani benar kita bepadah kita di umat Rasulullah SAW. Umat itu pengikut, hadirin. Mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengikut apa yang diperilaku oleh Rasulullah. Kalau ada mengikut, demi Allah, kita ini cuma orang yang hidup di bawah zaman Rasulullah, hadirin. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Rasulullah kita bukan siapa-siapa, hadirin. Maka lazimkan, hadirin, segala sesuatu yang bersumber perilaku, ucapan cuma kepada Rasulullah SAW. Madu, yang ada bisi madu di rumah lah, bapak-bapak nih. Ada bisi madu di rumah? Ada lima pendera, ada ibu-ibu. Madu ada, ibu-ibu apa ada bisi madu di rumah? Madu nang botol, baik. Madu nang botol. Lain madu gitu. Madu ini, hadirin, setelah hadirnya Rasulullah, madu ini obat diabetes, obat darah tinggi, menghabiskan duit, madu juga. Nang pernah tahu tak? Nang pernah tak? Tahu. Hadirin, hingga disebutkan Allah di dalam Quran, orang-orang yang tidak mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah, orang-orang yang tidak mengikuti daripada jalannya Rasulullah, dicap Allah sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Paham? Kayak anda paham dalilnya belum? Paham? Kayak anda paham kan dalilnya belum sampai? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ini bukan ulun lah, ini Quran. Ujar Allah, tahulah hikam orang-orang yang mendustakan akan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menyia-nyiakan, yang menghitung, nang kada heran-heran, nang menghinakan lawan anak yatim. Pertanyaannya, Rasulullah SAW itu yatim kalau anak yatim ya Rasulullah. Apabila menyakiti hati anak yatim, berarti menyakiti hati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sunnahnya Rasulullah SAW yang menyuruh menyayangi anak yatim, menyuruh memperhatikan anak yatim. Sunnah hari. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, bahwasanya mereka yang menyia-nyiakan, menghinakan, tidak membantu anak yatim, mereka adalah pendusta-pendusta agama. Wala yautu ala tu'amil miskin. Orang-orang yang ada mau membantu fakir dan miskin,
Padahal ini sadar di luar sana orang-orang fakir miskin itu satu agama loh dinya. Yang mana kita orang-orang mukmin ini sadar bahwasanya sedikit atau sebagian daripada mal harta kita ini adalah hak daripada mereka. Belum betakun non bian bang. Amun kira-kira tuh membuli, amun hak mereka berarti kita membarikah memulikakan kah? Amun memulikakan sistemnya nah ya apa itu kah? Nah itu kah memulikakan atau nah ini kah? Demi Allah, di dalam kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah, beliau mengajarkan adab kita bersedekah. Ujar beliau, sedekah itu kalau kita ini merasa kita ini orang non mukmin, kita ini merasa kita ini orang Islam, artinya kita tahu aturan bahwasanya sedikit atau sebagian daripada harta kita itu adalah hak daripada orang-orang miskin. Berarti kita memulikakan. Namun kita memulikakan harus pakai adab. Ini kadang orang minta song-song sudah minta. Senonoh orang datang ke rumah ini, seorang ini membari itu supaya inya tuh lakas jauh pada rumah seorang. Dan kenyataannya sekarang kayak itu hadirin. Siapa itu Beb? Kita. Kalau sudah status WA, alhamdulillah. Punya modal nampak ikam aja nampak nyukurnya hidup. Ramis lewat kalau bang ikan membari. Ada juga sudah kadang bari kan nyambat pulang. Song-song lebih pintar. Apa kabar? Pengasih apa bahasanya di sini? Ayo kandangan apa bahasanya kalau engken ya? Iya bahasanya kandangan. Bu, kalau ada misi kawan pengasih lawan fakir miskin jangan dikawani. Ujar Habib jangan dikawani. Kenapa? Karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka adalah pendusta-pendusta agama. Pian bekawan lawan inya. Allah aja agama didustainya, apalagi pian. Bujur kan? Mungkinlah orang yang bisa berdusta dengan agamanya bisa jujur dengan makhluk Allah. Kan mungkin. Dan jelas Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, supaya kita ini pinandu, supaya kita tahu dan supaya kita paham mengukur diri kita. Apakah kita ini termasuk daripada golongan orang-orang yang mendustakan agama? Ini tolak ukur buat kita. Failul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang menyia-nyiakan sholatnya, mereka yang mengulur-ulur waktu sholatnya, mereka yang meninggalkan daripada perintah Allah yaitu sholat. Ini adalah pendusta-pendusta agama. Tuan guru Habib kah, tuan guru kah, abun kada subayang jangan diumpati. Rambutinya pian, Allah jadi rambutinya apalagi pian. Siapa aja orangnya yang namanya tegakkan agama itu adalah tiang agama, sholat itu ditegakkan. Terlebih ini tuan guru atau habaib, jangan menyambat dirikan tuan guru, jangan menyambat dirikan tujriyatul rasul kalau ikan menyanyiakan segala sesuatu yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu syariatnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beres urusan ngerali, beres.
petakun mung pian kira-kira ada orang di pasar Bapak Nawan ini jual obat panau pian aku nongol obat panau ini mulai ya lo tuh bukan obat sakit gigi urun pamannya aja pamannya kalau kayak gini lah kita lagi gitu aja bah lu belajar sembahyang, belajar majelis taklim lawan orang, nang orangnya ini kada pernah sembahyang, kada pernah puasa, berbendera masalah ketuhanan, terlipat bukan marifat, demi Allah ini terlipat. Lu ngisahkan biar lah. Hari pertama Dajjal diturunkan Allah ke dunia, 60.000 orang alim murtad dalam kitab. Hanya hari pertama Dajjal turun. Belum Dajjalnya belum lagi nih, hanya cicitutnya aja. Lalu umpat kisah takjim lawan tuan guru nang itu parai sembahyang, parai puasa, ujung-ujungan naik haji di Karang Bintang. Syariat Allah jangan dirubah-rubah, jangan mengikuti orang yang merubah daripada syariat Allah. Kenapa harus bisa merubah-rubah? Kita punya mazhab Arba'ah Imam Mujtahid yang berdasarkan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kita umpati. Bisa mana kita ini nyambati orang, wah itu golongan Wahabi, wah itu golongan ini, wah itu golongan itu. Masjid ini hibah, sholat subuh masjid kita pak biar orang batu licin kantut lebong. Inilah kita hadirin yang merasa lebih hebat daripada orang di luar sana, yang menyekat-nyekat antara kita kepada orang di luar sana. Inilah kita. Bagaimana kita mau diridhoi oleh Allah? Allah hablum minan nas kita berantakan seperti ini. Bagaimana bisa hubungan horizontal kita bagus kalau vertikal kita kada bagus? Kita sadari aja dah. Habib itu kada lagi mandirakan kita, kada lagi mandirakan orang, mandirakan kita. Mun ada nang tersinggung, ayo ulun nih berpandar masalah syariat, ikam berarti tersinggung lawan syariat yang dibawa Rasulullah. Ya tersinggung ikam lawan Rasulullah sana. Tersinggung lawan Allah sana. Jadi hantu begungan. Iya Allah. Alladzina hum yura'un dulu. Kena dulu. Satu-satu kita kupas. Dan mereka orang-orang yang ketujuh beria. Mereka orang-orang yang ketujuh pamer. Mereka orang-orang yang ketujuh paharatnya pada orang, yang merasa dirinya lebih tinggi daripada orang, lebihnya tuh bagus pada orang. Ini adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ketahuilah wahai Allah jalla Allah, ini adalah orang-orang yang mendustakan akan agama. Quran yang benar. Ini menyampaikan aja ya Allah bro. Wih, terus muka tahu budek. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yana'unal ma'un. Dan mereka orang-orang yang enggan membantu. Paham kan bantu apa? Membantu segala sesuatu yang mana segala sesuatu itu berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Hendak madakan maulidan biasanya di masjid di kampung tuh gue biasanya kan berpintaan nih, misalnya satu masjid itu 4 RT. Nah ikam RT 1 ay berpintaan non warga ikam RT 2 ay pintaan warga ikam, lawan yang lainnya sama. Kita datang orang berpintaan maulid sudah kada memberi menyambat pulang nenging itu aja kapan ditianya kalau ini hai nama aturnya ada kalau nang itu
Ada lah. Ada lah. Mun ada dengarkan telinganya lah. Buka lebar-lebar. Aku nak bermamai aja malam ini. Kespol. Boleh aku nol dibukuinya. Aku bawa pengawal. Sampai mana tadi sudah? Memberi kada, menyambat iya. Enggan ini membantu orang tuh enggan. Nang urusan agama Allah, urusan jalannya maulid, urusan jalannya sesuatu nang syariat Rasulullah, enggan membantu. Pengaramput orang ini baru pendusta agama, kisahnya di Islam. Kit barang-barang ayo ulun minta ridho minta halal lah. Ulun melihat keadaan, ulun mengisi acara tadi ini Banjar keliling alhamdulillah. Nah ulun sampai ke sini insyaallah ulun tanggal 7 itu berangkat ke Surabaya, karena di Surabaya ulun mengisi 1 titik, di Batu ulun mengisi 2 titik, di Malang mengisi 2 titik insyaallah. Mudah-mudahan sehat. Ulun keliling meliti acara. Kebanyakan amun orang sugih mulah acara tuh niatnya beda. Ulun bukan menyambati orang sugih, cuma maksud ulun belajar niatnya lawan orang miskin, belajar niatnya lawan orang sakit. Amun orang sakit nih ben mulah maulidnya ikhlas, punya karena kecintaan lawan Rasulullah tadi, duitnya diada-adakan. Kalau orang sugih nggak ada, supan lawan orang miskin, supan. Nah kada diisi apa-apa aja maulidannya. Aku langsung kira maulidan, nang itu nah perkaranya. Makanya lu suarakan ini di mana-mana. Langsung belajar niat lawan nang miskin. Nang miskin belajar berusaha lawan nang sugih supaya Islam ini makmur sugih seberataan. Kita ini Islam, agama nang bahu membahu, agama nang saling bantu. Rasulullah itu sudah mencontohkan di perang Khandaq, banyak Rasulullah mencontohkan sudah. Tapi kita ini kada menyadari hadirin. Insyaallah pulang dari tempat ini niat kita yang bagus tadi menjadikan diri kita sebagai sebenar-benarnya umat Rasulullah SAW. Yang tadi kita datang di sini cuma sekedar makanannya aja, insya Allah pulang dapat makanan, boleh membawa rahmatnya Allah. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di kelak di akhirat seperti ini juga lawan Rasulullah SAW. Terakhir, ulun ada pesan-pesan bubuhan pian. Seberataan, gue sendiri ulun juga. Udah Muhammad. Satu, yang pertama, jangan melihat nang kada perlu pian lihat. Bapak-bapak nih, ada aja bini di rumah, nabi-nabi di luar tuh jangan lebih ditih. Kada perlu, karena di rumah pian puas itu nah itih situ kuat-kuat. Ampun pian juga halal. Jangan pian lihat nang kada perlu pian lihat. Nang lain hak pian, kada usah pian lihat. Ini tips gasan kita nih kau mengumpati syariatnya Rasulullah. Karena nang 3 ini nang menurut ulun, nang ulun dapat dari guru-guru ulun, nang 3 ini nang kau merusak kita nih nang sampai kata kau mengumpati Rasulullah nang 3 ini kan. Yang pertama apa tadi? Jangan melihat nang kada perlu dilihat. Yang kedua, jangan pian dangarakan nang kada perlu pian dangarakan. Kada usah pian dangarakan nang kada perlu pian dangarakan. Nang lain urusan pian, kada usah. Nang urusan pian aja lah. Nang kira-kira urusan pian ini Allah ridho, Rasulullah cinta, selesai perkara. Nang ketiga, nang terakhir,
jangan bepender nang kada perlu pian pandirakan. Ibu deh. Arahan boleh. Kan jilbab tuh jangan terlalu tebal supaya orang ceramah tuh kedengaran. Ibu-ibu ini kesonggot salinya di dalam speaker aktif itu. Aduh, bener mau biar sekali nang itu. Tunggu turun ampih, bahkan dia mengungut masih tetap. Kali ini ada spektranya di sini berlampu hijau orang. Orang belum ini. Aku mau ambil yuran bahkan dari sini. Tunggu. Apa dulu? Sampai mana dulu ini bisa diingat ya? Ini kamu tahu dari mana lah? Lu nggak diingat tahu? Jangan melihat nang ada perlu kita lihat. Karena orang tuh beranjakan pinggir jalan, ada orang ngomong pinggir jalan, kita tuh melihat kesana gitu bapak. Nangapa aja cari informasinya, telinga dipakai lah. Apa tadi? Ya Allah. Oh ya, nggak mendengar. Boleh. Untung lo makanya. Anu kan di anu situ tadi orang lagi bini anu berabut bini tuha bini anu. Han segitiga bermuda. Maka amun nang tiga ini pian pakai nang sia-sia. Ini hati rusak. Hati rusak. Paham nggak? Ini terakhir mulai tadi nih kali bampihannya harus nyaman nggak ya bener kawan nih lah pahnya ditanggung tadi muring ujung hijau sampai sini tadi pulang mulai lepah loh. Ya Allah, insya Allah pertemuan berikutnya panjang umur kita insya Allah pertemuan ada episode berikutnya mungkin ketujuh nonton sinetron ulun-ulah bersambung juga. Nah intinya hadirin dari segala sesuatu yang ulun pandirkan tadi, niatkan diri kita untuk menjadi benar-benar umatnya Rasulullah SAW. Yang laki-laki umpati gawian Rasulullah, nang bini-bini umpati gawian Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Mudah-mudahan Allah angkat daripada semua dosa-dosa kita malam ini dan digantikan oleh Allah kepada seluruh keberkahan kepada kita. Yang garing ya Allah angkat penyakit kami, gantikan ya Allah dengan kesehatan zahir dan batin. Ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah jadikan kami orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah jadikan kami orang-orang yang pemurah di dalam agamamu ya Allah. Ya Allah berikan keriduan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah kami mengharap ridhamu ya Allah. Ya Allah kami mengharap ridhamu ya Allah. Ya Allah kami tiada daya dan upaya ya Allah tanpa pertolonganmu ya Allah. Ya Rasulullah pandang kami dengan kecintaan. Ya Allah, ya Rasulullah, inilah bukti bahwasanya kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan malam ini adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan ini adalah menuju kepada pelukan syafaatmu ya Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, tadi ceramah agama yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Haidar bin Idrus. Kemudian cara selanjutnya itu doa. Untuk memimpin doa kami mintakan kepada Ayahanda Pengasuh Majelis Ta'lim Bulan Rasul kepada Guru Aidin Nur, kami persilakan. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وبركاته وتابعين آبائنا وأمهاتنا وذريتنا وربنا المعلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil batinin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil zahirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim i'tiqadana wa sallim imanana wa sallim imanana wa sallim imanana wa sallim buyutana wa sallim buyutana wa sallim buyutana wa sallim zurriyatana wa sallim zurriyatana wa sallim zurriyatana wa sallim lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya sayyidi ya rasulullah ya maulaya ya habibal karim khudh bi yadina qalat hilati adrikna ya rasulullah khairun amran barakah sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Az-Jilani ya Allah khairun amran barakah sultanul awliya Syekh Muhammad Saman Al-Madani ya Allah khairun amran barakah sultanul awliya Syekh Muhammad Al-Syed Al-Banjari ya Allah khairun amran barakah sultanul awliya Syekh Al-Alama Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ya Allah khairun amran barakah sahibul karamah abaina wa ummahatina wa zurriyatina wa ghurbatina wa ustadina wa lil muallimina ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya tadi membaca doa yang dipimpin oleh Yanda Guru Aiden Nur. Kemudian acara selanjutnya itu adalah penutup. Sebelum acara kita akhiri bersama-sama, Ulun selaku pembawa acara memohonkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian Ulun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pian seberataan. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.